Shalom semuanya, apa kabar? Kembali bersama dengan saya dalam program Word of Wisdom. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Pohon-pohon. Mazmur pasal 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Markus pasal 8 ayat 22 menceritakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Sudah biasa seorang cacat atau sakit dibawa ke Yesus untuk mohon mujizat kesembuhan. Peristiwa kali ini cukup berbeda dengan yang lainnya, karena kesembuhan yang diberikan kali ini mengajarkan sesuatu yang mengandung sebuah pewahyuan tentang kedewasaan rohani. Markus pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 menjelaskan, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Di dalam proses penyembuhan ini, fase pertama dari kesembuhan orang buta itu adalah dia melihat orang seperti pohon-pohon. Yesus sedang memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum sebuah keinginan diberikan, maka sebuah kebutuhan yang harus diprioritaskan. Alkitab banyak menjelaskan manusia rohani itu seperti sebuah pohon. Salah satu contoh dijelaskan di ayat bacaan hari ini. Itu sebabnya yang dicelikan terlebih dahulu oleh Yesus adalah mata rohaninya, bukan mata jasmaninya. Orang buta itu melihat orang seperti pohon-pohon. Ketika mata rohani orang buta itu dicelikan Tuhan, maka setelah itu ini yang terjadi. Markus pasal 8 ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Orang buta itu akhirnya melihat dengan mata jasmaninya. Keinginannya diberikan setelah mata rohaninya dibukakan oleh Tuhan. Seringkali keinginan yang kita utarakan pada Tuhan dijawab dengan sesuatu yang berbeda. Itu karena Tuhan tahu kita lebih membutuhkannya. Kebutuhan rohani lebih penting daripada keinginan manusia di mata kerajaan sorga. Oleh karena itu, jangan kecewa dengan Tuhan ketika kita minta A, dijawab dengan B oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang menjawab kebutuhan baru keinginan. Keinginan akan diberikan ketika kebutuhan rohani kita terpenuhi. Itu pun keinginan kita harus selaras dengan jalannya. Itu sebabnya kesembuhan orang buta itu di kisah ini begitu ajaib dan luar biasa. Mata rohaninya dicelikan, baru mata jasmaninya melihat. Tuhan Yesus sangat baik. Dia tahu apa yang kita perlu, jauh melebihi apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Mengucap syukurlah kepada doa kita, dijawabnya berbeda oleh Tuhan. Karena kita sedang masuk ke dalam proses yang mendewasakan karakter kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.